Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1491, apakah kau mengerti maksudku? Saya ingin membunuh Zhao Mengde karena saya ingin membalas dendam kepada Zhao Zhengyang dan membuka jalan bagi Zhao Mengxing untuk mengambil alih keluarga Zhao. Jadi saya tidak punya ide lain saat itu. Dan saya bahkan tidak mempertimbangkan formasi Bagua 5 elemen. Ling Mofeng sepertinya berbicara dengan nada mengenang. Apakah kamu benar-benar membunuh Zhao Mengde dan istrinya? Ketika Tuan Zhao mendengar tentang putra dan menantunya, dia bertanya dengan cemas, dengan secercah harapan di hatinya. Ling Mofeng mengabaikan pertanyaan tetua Zhao dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu, tubuhku sudah sangat lemah karena aku harus memberi makan jiwa naga. Kekuatanku turun dengan cepat dan sulit untuk dipertahankan. Pada saat ini, aku tiba-tiba teringat formasi 5 elemen dan 8 diagram yang pernah dibicarakan oleh guruku. Formasi itu dapat mencapai keseimbangan emas, kayu, air, api, dan tanah. Ini juga merupakan keseimbangan yang membentuk langit dan bumi. Dengan cara ini, aku dapat menjaga keseimbangan tubuhku antara langit dan bumi. Kamu baru saja membentuk formasi Bagua 5 elemen? Tanya Ji Fei. Ling Mofeng mengangguk. Ya, namun karena formasi ini pada dasarnya adalah untuk melayaniku. Aku ingin menjadi bagian darinya, tetapi sekarang masalahnya muncul. Apa masalahnya? Apakah ini masalah kehidupan? Tanya Ji Fei. Ling Mofeng mengangguk. Ya, aku adalah takdir kayu murni. Jika aku ingin membentuk formasi Bagua 5 elemen, aku harus memiliki 4 orang takdir murni lainnya. Susah sekali menemukannya, desa Ji Fei. Tidak mudah untuk menemukan mereka. Untungnya, kami sangat kuat saat itu. Kami mengerahkan seluruh kekuatan kami dan segera menemukan 4 orang lainnya. Yang tidak kami duga adalah bahwa putra Zhao Mengde, Zhao Wenqian lahir di bawah takdir bumi murni. Selain itu, ia memiliki karakteristik penting, yaitu ia memiliki tanda lahir dengan tanda matahari di tubuhnya. Apa arti tanda matahari? Tuan Zhao bertanya dengan cepat. Ji Fei menatap pendeta tahu gila itu, yang tidak menjelaskan. Ling Mofeng menjelaskan. Konon katanya, orang yang memiliki tanda lahir Sun Mark bukanlah orang biasa di kehidupan sebelumnya. Mereka ditakdirkan menjadi orang-orang terpilih. Tujuan reinkarnasi di kehidupan ini adalah untuk berlatih dan mengumpulkan perbuatan baik demi kehidupan selanjutnya yang sukses. Orang seperti ini memang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam hidup ini. Aku sudah membenci keluarga Zhao dan ingin membunuh semua orang di keluarga Zhao. Aku bahkan ingin membunuh Zhao Mengde dan yang lainnya. Sekarang Zhao Wenqian memiliki nasib dan karakteristik seperti itu. Dia adalah orang yang ingin kubunuh, jadi aku tidak ragu untuk membunuhnya. Jadi, membunuh orang tuanya adalah pikiran pertamaku, dan bahkan ide pertamaku, jadi aku menargetkan orang tuanya. Pada saat ini, Zhao Mengxing frustrasi di keluarga Zhao dan berusaha bangkit, jadi dia secara alami menjadi targetku. Jadi berdasarkan petunjuk yang dia berikan, aku mengirim orang untuk menculik mereka, menyebabkan keluarga Zhao kehilangan banyak uang, dan bahkan membuat mereka kehilangan putra dan menantu perempuan mereka. Aku juga mengubah satu-satunya cucu mereka menjadi bagian dari formasi Bagua 5 elemenku, dan mereka sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Ketika Tuan Zhao mendengar ini, matanya seperti hendak menyemburkan api. Jelas sekali dia sangat membenci kekejaman Ling Mofeng. Lalu mengapa kamu mengganti Zhao Wenqian dengan orang palsu? Ji Fei bertanya lagi. Ini sangat sederhana. Jika aku membunuh anggota keluarga Zhao secara langsung, itu hanya akan menjadi pelampiasan kemarahanku. Sementara,
jika aku membiarkan Zhao Zhengyang hidup untuk melihat keluarga Zhao menderita, aku akan mengganti Zhao Wenqian yang asli dengan yang palsu dan menempatkannya di keluarga Zhao. Kemudian, aku akan membuat Tuan Zhao dan Zhao Mengxing berseteru selama bertahun-tahun dan keluarga Zhao menderita, yang akan membuatku lebih bahagia. Penjahat yang jahat dan hina, mendengar ini, Ten Zhao teringat bagaimana ia hampir menjual hartanya dengan harga murah untuk menyelamatkan orang-orang, dan menyadari bahwa itu semua adalah konspirasi. Bahkan jika ia menjualnya tepat waktu, ia tetap tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Ia dipenuhi amarah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Lalu kamu sengaja menempatkan Huo Lei di samping ibuku agar dia ikut serta dalam pertikaian dan pertikaian internal keluarga Zhao di masa mendatang, kan? Ji Fei menatap Ling Mofeng dan bertanya. Ling Mofeng menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan Huo Lei. Apa maksudmu? Tanya Ji Fei bingung. Huo Lei, setelah kami menemukannya, dia tiba-tiba menghilang sebelum kami sempat membentuk formasi Bagua 5 elemen. Kami mencarinya cukup lama sebelum kami mengetahui bahwa dia bersama ibumu. Alis Ji Fei berkerut membentuk, Cuan, jelas dia sedikit terkejut dengan situasi ini. Dia tidak menyangka bahwa Huo Lei tidak diatur oleh Ling Mofeng. Faktanya, dari apa yang dikatakan Ling Mofeng, sepertinya dia dicuri oleh orang lain, yang membuat Ji Fei sedikit bingung. Tanpa sadar dia menatap pendeta Tao Gila, ingin memastikan, tetapi kecewa, pendeta Tao Gila tidak mengatakan apapun dan tampaknya tidak tahu apapun tentang masalah tersebut. Lalu mengapa kau berpikir untuk menggunakan ekor Tamamonomae di tubuh Huo Lei untuk menyelesaikan masalah hilangnya formasi Bagua 5 elemen? Ji Fei menatap Ling Mofeng dan bertanya. Alasannya sangat sederhana. Ketika Tamamonomae mendapatkan jiwa naga, dia ingin menjinakkannya, sehingga jiwa naga tersebut memiliki kekuatan Tamamonomae. Ketika Huo Lei tidak sadarkan diri terakhir kali, kamu menemukan ekor Tamamonomae, yang sebenarnya membantuku dalam penyamaran. Kali ini formasi 5 elemen dan 8 diagram dihancurkan. Alasan mengapa aku menolak formasi 3 elemen langit, bumi, dan manusia adalah karena aku memiliki ide bagus dalam pikiranku. Pada saat kritis, mencerna dan menyerap kekuatan ekor Tamamonomae dapat memastikan bahwa aku tidak dalam bahaya. Mengapa? Ling Mofeng menghela napas dan melanjutkan, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan ekor Tamamonomae akan sekuat itu. Yang lebih penting, kekuatan jiwa naga telah melemah setelah berada di tubuhku selama bertahun-tahun. Aku tidak dapat menandinginya. Itulah sebabnya aku tidak dapat menyerap kekuatan ekor Tamamonomae dan tidak dapat pulih sepenuhnya. Setelah mendengarkan ini, Ji Fei secara garis besar mengerti apa yang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa keegoisan Ling Mofeng akan menyebabkan begitu banyak liku-liku, dan bahkan hal yang sangat berliku-liku. Terutama sekarang ekor Tamamonomae telah menghilang bersama jiwa naga, ini adalah hal yang lebih mengkhawatirkan. Ling Mofeng, apakah kau sudah selesai mengatakan apa yang kau katakan? Pendeta Tao Gila itu berbicara saat ini. Ling Mofeng menatap pendeta Tao yang gila itu dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tetapi rasa hormat ini harus dianggap sebagai semacam rasa takut dari hati. Aku sudah selesai. Dia ingin memanggilnya guru. Tetapi dia tahu bahwa Taois gila tidak akan mengizinkannya melakukannya. Tentu saja, dia sendiri tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ling Mofeng, apa yang kamu katakan hanyalah masa lalu, tetapi pernahkah kamu berpikir tentang apa kesalahan terbesarmu? Sang Tao yang gila itu memandang Ling Mofeng dan bertanya dengan sangat serius. Ling Mofeng menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Masalah terbesar Anda adalah Anda tidak mengenali situasinya.
Ling Mofeng tidak membantah, tetapi ada ketidakpercayaan yang jelas di matanya, dan jelas bahwa dia tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Ji Fei, apakah kau mengerti maksudku? Pendeta Tao gila itu tidak menjelaskan, tetapi menatap Ji Fei dan bertanya. Bab 1492 menyebutkan Huo Lei lagi. Ling Mofeng menatap Ji Fei dengan tatapan bingung. Dia tidak menyangka bahwa pendeta Tao gila akan sangat menghargai Ji Fei. Bahkan sebelum dia membelot, dia tidak pernah dihargai seperti ini. Ji Fei menoleh ke arah Ling Mofeng. Sebenarnya, kamu benar-benar tidak mengerti situasinya. Omong kosong. Ketika pendeta Tao gila berkata demikian, dia pun setuju. Namun, saat Ji Fei mengatakannya, dia tidak mengakuinya, malah merasa direndahkan, maka dia pun membantahnya dengan sangat marah. Ji Fei mengangguk, aku benar-benar tidak bicara omong kosong, ini kebenarannya. Fakta apa? Kamu tidak menyadari bahwa mereka ingin melatih Ling Kongsu sebagai pemimpin masa depan. Dan kamu tidak melihat bahwa mereka ingin menjadikan Ling Kongsu sebagai rumah baru bagi jiwa naga dan membiarkan Ling Kongsu memimpin para prajurit negara naga untuk bangkit. Nada bicara Ji Fei tenang, namun penuh keyakinan dan penegasan. Kamu, apa yang kamu katakan? Wajah keriput Ling Mofeng menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar hebat. Saat berikutnya, dia cepat-cepat menatap pendeta Tao gila itu dengan pandangan membenarkan. Yang dia lihat malah anggukan kepala dari pendeta Tao yang gila itu, yang merupakan penegasan atas kata-kata Ji Fei. Kenapa begini? Ling Mofeng bertanya dengan heran. Pendeta Tao gila itu mendesah. Ji Fei benar. Dalam situasi saat itu, Longsan tidak lagi memiliki jiwa naga. Kita membutuhkan pilihan baru. Karena jiwa naga ini, dalam arti tertentu, adalah totem baru, yaitu Ling Kongsu. Pendeta Tao gila itu tidak berkata apa-apa lagi karena dia sangat kecewa. Jiwa naga ini dipilih untuk diberikan kepada Ling Kongsu. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Tetapi, akhirnya sia-sia. Wajah Ling Mofeng berubah drastis. Sorot matanya menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan. Dia menatap Taois gila itu. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka ingin Ling Kongsu menggantikan Longsan dan memasukkan jiwa naga ke dalam Ling Kongsu? Pendeta Tao gila mengangguk. Benar sekali, itulah sebabnya aku memintamu untuk menemukan jiwa naga. Tujuannya adalah agar kamu dapat menghubungi jiwa naga dan membiarkan jiwa naga mengenalimu. Ketika kamu mendapatkan jiwa naga sebenarnya mengenalimu dan bersedia untuk kembali bersamamu. Tetapi karena keegoisan dan keserakahanmu, kamu memiliki pikiran berikut dan tersesat. Ini wajah Ling Mofeng mulai tampak malu, dan dia bahkan merasa sedikit bersalah. Dia menatap pendeta Tao yang gila itu dengan ekspresi ragu dan bahkan tidak percaya. Namun, pendeta Tao yang gila itu tetap berkata dengan tegas, ini adalah fakta, dan apa yang dikatakan Ji Fei tadi juga merupakan fakta. Jika bukan karena alasan ini, kamu akan membuat Ling Kongsu tumbuh dan menjadi balai naga di negara naga. Tidak mungkin. Kalau begitu, mengapa kamu memilih menggunakan Long Tang, yang lebih lemah dari Ling Kongsu kita, daripada Ling Kongsu? Ling Mofeng berteriak, merasa sulit menerima kenyataan ini. Itulah mimpinya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa mimpi itu pernah begitu dekat dengannya. Namun pada akhirnya ia harus menyaksikannya sia-sia. Alasannya sangat sederhana. Sejak Ling Kongsu memilikimu, orang-orang di belakangnya menjadi serakah. Selain menghasilkan uang, mereka tidak lagi melakukan hal lain. Bagaimana orang bisa mempercayai mereka? Meskipun banyak hal telah terjadi di Long Tang selama bertahun-tahun, bahkan pembelotan Long Chentian,
Long Tang selalu memiliki sekelompok orang yang teguh dalam keyakinan mereka dan bersedia berkorban untuk melindungi negara. Long Tang seperti itu. Meskipun lemah, akan tetap menjadi kuat suatu hari nanti. Sebaliknya, Ling Kongsumu yang kuat dihancurkan oleh Ji Fei dalam sekejap. Perkataan pendeta Tao yang gila itu terdengar agak kejam, membuat Ling Mofeng merasa marah dan jengkel entah kenapa, bahkan merasa sangat terhina. Tapi ini faktanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Ling Mofeng tiba-tiba dihadapkan dengan hasil seperti itu. Dia merasa sangat tidak rela dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras dalam penyangkalan. Fakta adalah fakta. Kekuatanmu kini telah habis. Tanpa kekuatan jiwa naga dan formasi 5 elemen Bagua, kematianmu akan segera tiba. Aku hanya mengatakan ini kepadamu demi hubungan kita sebagai guru dan murid, sehingga kamu dapat meninggal dengan bermartabat. Kamu, Ling Mofeng merasa sedikit terkejut dan bahkan terhina. Dia menatap pendeta Tao yang gila itu dan tidak mau mengakui kekalahan. Apa yang telah kau lakukan sepadan dengan kematian 100 kali. Ucapan Taois gila itu menjadi sangat kejam dan dingin. Mata Ling Mofeng berkilat rumit. Dia tidak membantah, tetapi akhirnya mengangguk, lalu berlutut di depan pendeta Tao gila itu sambil berkata, "Guru, maafkan aku mengecewakanmu." Berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan oleh pendeta Tao gila. Dia ingin Ling Kongsunya menjadi pelindung jiwa naga dan menjadi eksistensi yang dihormati oleh semua orang. Akibatnya, dia kehilangan kesempatan seperti itu. Ini sangat disayangkan, sebuah kehilangan besar. Ketika saya memikirkan apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun, saya merasa semakin bersalah dan tahu bahwa saya pasti akan mati hari ini. Mengingat kembali pertolongan yang diberikan pendeta Tao gila itu kepadanya di masa lalu, dia berlutut dan meminta maaf dengan tulus. Pendeta Tao yang gila itu tidak mengatakan apa-apa, juga tidak melihat. Dia hanya melihat ke samping. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang akhir dan nasib Ling Mofeng. Jauh di lubuk hatinya, ia masih memiliki perasaan yang rumit terhadap muridnya. Bagaimanapun, murid inilah yang paling ia harapkan dan yang paling ia upayakan. Namun hari ini, murid inilah yang menjadi kekecewaan terbesarnya. Ling Mofeng berdiri dan menatap Ji Fei. "Ada sesuatu yang ingin aku ingatkan padamu." Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, menunggu Ling Mofeng melanjutkan. Identitas Huolei ini sangat istimewa. Dia tampaknya memiliki hubungan dengan Tamamonomae. Ling Mofeng menatap Ji Fei, seolah mengingatkannya, atau lebih seperti memberitahunya. Ekspresi Ji Fei sedikit berubah. Si Kouxiong pernah mengingatkannya akan hal ini sebelumnya. Mungkinkah mereka benar-benar ada hubungan? Ketika melihat pendeta Tao yang gila itu, dia mendapati kebingungan dan keheranan di wajahnya. Ling Mofeng melanjutkan, "Ketika saya menemukannya hari itu, saya merasa dia memiliki aura Tamamonomae." "Bagaimana kamu tahu?" Ji Fei menatap Ling Mofeng dan bertanya. "Karena jiwa naga telah dijinakkan oleh Tamamonomae. Meskipun tidak berhasil, tetapi masih ada aura Tamamonomae. Selain itu, ketika dia menghancurkan 8 ekornya hari itu, sebagian besar dari mereka diserap oleh jiwa naga. Jadi kedua belah pihak memiliki aura masing-masing. Itulah sebabnya saya dapat merasakannya ketika Huolei melihatnya untuk pertama kalinya." Mendengar ini, Ji Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah Huolei ini memiliki rahasia penting? Ling Mofeng sudah melihat ke arah Zhao Zhengyang. "Aku minta maaf pada Wang Pinger, dan aku minta maaf pada keluarga Zhao Mu. Tapi semuanya sudah berakhir. Hari ini, aku ingin membayar semuanya dengan nyawaku." Zhao tua sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan jika Ling Mofeng mati 100 atau 1000 kali,
dia tidak akan bersimpati sedikit pun padanya. Dia sangat berharap Ling Mofeng segera mati untuk membalas dendam pada Wang Ping'er. Ling Mofeng tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun yang terjadi hari ini. Jadi dia perlahan mengangkat jari-jarinya yang telah berubah menjadi kerangka dan hendak meraih dadanya. Tunggu, Ji Fei tiba-tiba berteriak keras. Ling Mofeng berhenti dan menatap Ji Fei. Apa lagi yang kamu inginkan? Siapa lagi yang kamu miliki di Ling Kongsu? Bersambung.